Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini aku di ruangan aku dan aku mau turun ke bawah, mau nunjukin ke teman-teman proses pemberian vaksinasi COVID-19. Nah, kebetulan aku ini udah divaksin 2 kali. Aku vaksin yang pertama kali vaksin di Puskesmas Kelurahan Lubang Buaya. Lalu untuk yang kedua, aku vaksin di Puskesmas Kelurahan Bambu Apus 1. Jadi kenapa aku buat video ini? Karena ada beberapa teman-teman penderita seperti kista, endometriosis, adenomiosis, myomauteri yang nanya sama aku, boleh nggak sih sebenarnya kita ini mengikuti vaksinasi COVID-19? Nah, kebetulan aku ini sudah 2 kali atau sudah selesai vaksinasi COVID-19. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kita itu tidak termasuk ke dalam daftar penyakit yang memang tidak diperbolehkan untuk ikut vaksin. Ini contohnya Mas ini lagi menjelaskan alur untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Jadi itu nanti ada terbagi beberapa meja dari awal pendaftaran, pemeriksaan anamnesa, terus kita nanti ditensi dan nanti tuh dokternya bakal screening. Kalau misalkan memang kita ada sesuatu yang membuat itu tidak boleh, ya pasti dokter tidak akan mengizinkan kita untuk vaksinasi. Tapi kalau misalkan memang sejauh yang teman-teman tanyakan seputar penyakit yang tadi saya sebutkan, itu masih boleh-boleh aja teman-teman untuk mengikuti vaksin, kecuali memang ada penyakit penyerta yang lain. Nah, ini petugas pendaftarannya sudah mulai melakukan pendaftaran, mencocokkan identitas dan lain-lain. Nah, teman-teman, setelah kita mendaftar di meja 1, kita akan ke meja 2. Ini meja dokternya dan perawat. Jadi di meja 2 ini kita akan ditensi, diperiksa gula darah atau pemeriksaan penunjang lainnya. Setelah diperiksa oleh para medis, kita akan diserahkan ke dokter yang tadi laki-laki itu ya, untuk screening lanjutan. Nah, kalau ini meja 3, tempat pemberian vaksinasi COVID. Ini contohnya aku lagi vaksin di Puskesmas Kelurahan Bambu Apus 1. Jadi ada teman-teman yang nanya gimana rasanya. Sebenarnya sih rasanya biasa aja, rasa-rasa yang wajar. Contohnya pas vaksin yang pertama kali itu jauh lebih pegal daripada vaksin yang kedua. Mungkin karena yang kedua itu badannya udah bisa beradaptasi kali ya. Nah, kalau ini meja yang terakhir, meja keempat. Jadi di sini kita akan diberikan edukasi dan dipantau. Setengah jam kita belum boleh pulang, teman-teman. Jadi kita harus stay dulu di sana, melakukan pemantauan. Baru nanti kalau misalkan dokter sudah menyatakan selesai, kita boleh pulang. Nah, itu dia tadi sedikit pengalaman aku mengenai vaksinasi COVID-19. Jadi di sana ada tersusun 4 meja. Yang pertama meja pendaftaran, terus meja anamnesa dan periksa dokter. Lalu meja ketiganya pemberian vaksinasi COVID-19 dan meja keempatnya untuk edukasi dan pemantauan. Jadi setengah jam setelah vaksin itu kita belum boleh pulang. Kita dipantau, barangkali ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi biasanya dokter akan menyuruh kita nunggu dulu setengah jam. Kalau misalkan setengah jam aman, kita nanti boleh pulang. Nah, teman-teman, aku mau sedikit flashback karena ada beberapa yang nanya sama aku, gimana sih waktu aku kena COVID-19 itu. Jadi dari tanggal aku sudah lupa tanggalnya, cuman memang demamnya berkepanjangan. Tapi awalnya aku gak berpikir aku COVID karena seminggu sebelum aku ada gejala COVID itu aku swab PCR dan hasilnya negatif. Lalu seminggu setelah itu aku baru ada gejala. Jadi awalnya aku tes lab dulu dan hasilnya positif tipes. Jadi gak ada pikiran kena COVID. Lalu setelah muncul sesak, jadi aku tuh nggak batuk tapi sesak. Setelah sesak aku tes saturasi oksigen dan waktu itu memang rendah banget, memang lumayan ngerasa sesak banget saat itu gitu kan. Nah, dari situ aku baru berpikir kayaknya aku ini COVID deh gitu, soalnya emang sesak banget waktu itu, kayak jalan berapa langkah tuh langsung sesak banget gitu kan. Langsung memutuskan untuk swab PCR. Kalau misalkan teman-teman yang nanya endometriosis atau adenomiosisnya berhubungan dengan
infeksi COVID-nya nggak ada ngaruhnya sih kayaknya, walaupun waktu itu aku haid 2 kali. Waktu aku isolasi itu justru malah haidnya itu nggak berasa sakit, karena kalau aku rasa mungkin aku minum obat-obatan yang banyak, dopingnya banyak banget, jadi haidnya malah nggak berasa sakit gitu teman-teman. Teman-teman, ini dia kartu vaksinasi aku yang pertama kali di Puskesmas Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan untuk yang kedua itu di Puskesmas Kelurahan Bambu Apus, Jakarta Timur juga. Nama vaksinnya adalah CoronaVac. Nah, kalau ini sertifikat vaksinasinya teman-teman, begini bentuknya. Nah, segitu dulu video dari aku teman-teman. Jadi teman-teman yang mau vaksinasi COVID-19, yang punya endometriosis, adenomiosis, mioma uteri, atau yang lain-lain, nggak usah panik, nggak usah khawatir, dijalanin aja. Nanti akan di screening oleh tim pemberi vaksinnya. Kalau misalkan teman-teman layak diberikan vaksin, pasti akan diberikan vaksin. Kalau misalkan memang ada sesuatu penyakit penyerta yang membuat teman-teman tidak bisa mengikuti vaksin, dokter pun gak akan memaksa kita untuk vaksinasi COVID-19. Jadi teman-teman gak usah khawatir, tenang aja dan serahkan semuanya ke tim vaksin COVID-19. Tapi jangan lupa berdoa dulu ya. Segitu dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.